Bagaimana nih bang? Sampai sekarang nggak ada SMS minta maaf katanya. Dalam hati saya, asai botoho sonima batakis. Supaya kau tahu begitulah. Ngeri. Makanya kita doakan Tuhan Yesus bangkitkan dari sini bupati-bupati. Bangkitkan dari sini Tuhan camat-camat. Dan juga gubernur. Amin. Salah satu office boy kita sekarang camat. Apri Harita, camat Teluk Dalam. Office boy. Makanya saya berkata, Tuhan bangkitkan. Sama adik saya si Martin Marpaung bilang, kapan kau jadi bupati? Bupati kau dulu. Tapi bupati bukan karena mau ambisi, dah. Kita mau melakukan yang terbaik bagi Republik. Dari dulu kudoakan Bang Togu ini salah satu naik terus ke atas. Makanya kalau foto dia sering-sering sama Ibu Siti Nurbayanya itu. Siapa? Kita, Siti Nurbaya. Yang kemarin kulihat fotomu. Dalam hati saya kapan ini digeser Siti Nurbaya Togu ke sana. Iya. Iya, kalau kulihat Peter Yakub itu, kulihat berfoto sama Jokowi kan, pernah kan? Waktu di Tanah Abang. Kapan tiba-tiba fotonya dilihat Jokowi lagi. Lalu dia pikir, kayaknya waktu itu wajah kawan ini berminyak. Diurapi nih, inilah aku bikin dulu. Jadi, apa itu? Gubernur BI ya? Coba kalau Gubernur BI kan makin mantap kita. Persekutu tunda terus nanti. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan pernah melekat terus sama Tuhan. 16. Jangan ada orang menjadi cabul atau yang mempunyai satu dua ya. Jangan ada orang yang atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Mari, saya senang ayat 17 diakhiri begini. Dengan perkataan lain apa? Ketika kita bicara meraih perlombaan yang terbaik. Ya, tapi dalam kenyataan masih ada dosa-dosa. Dan selalu kita ingat. Akibat dosa itu mengerikan. Kalau ini tadi sangat senang, wah senang dia berkeluarga. Saya pun begitu. Kulihat istriku senang kali saya Tuhan. Kalau bisa Tuhan umur kami 1000 tahun. Kulihat anak-anakku itu. Tadi pagi saya lebih dulu bangun. Kulihat mereka bertiga tertidur begitu. Kupandangi wajah mereka. Syabdi gantengnya di mana. Stefan gantengnya di mana. Philip gantengnya di mana. Tapi gak bisa kulihat Philip karena dia kepalanya ke sono. Ya. Jadi kuduain mereka, Tuhan berkati. Wah, bahagia itu. Anak kita itu betul anak kita. Istri kita itu betul istri kita. Saya kira sama juga Bang Eli. Tapi begitu kita ada orang ketiga, Will atau Pil, susah. Susah. Makanya selalu saya bilang, jangan beri kesempatan kepada setan merusak hubunganmu dengan istri, suami, dan anak-anakmu. Kalau kau kasih sedikit saja, setan itu jahat. Semua kalian sudah tahu itu kan. Coba kita ulangi, setan itu jahat. 1, 2 ya. Setan itu jahat. Jangan bekerja sama dengan setan. Itu dia. Saya selalu itu salah satu doa saya yang paling kokoh. Tuhan pegang tangan saya. Permalukan setan dalam hidup saya. Itu doa saya. Tuhan sudah berkata, selesai. Selesai, sudah selesai. Saya menang. I'm following the Lord. Who himself has conquered everything. Itu tuh. Menang dia. Film Lion King, masih ingat? Ketika anak itu frustrasi pergi ke tempat lain. Tiba-tiba dia lihat bayangan bapaknya. Kaget dia. Ada suara besar dengan echo yang sangat bagus. Remember who you are. Langsung dia pikir, aku anak raja, aku anak raja. Saya tidak boleh begini. Lalu dia pulang. Cececang dengan musik yang bagus ya. Cececang, remember who you are. Lalu saya seiring dengan melangkahnya singa itu langsung saya seperti melangkah. Ya Tuhan, saya ingat siapa saya.
Aku anak raja, engkau anak raja. Coba 1, 2 ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Orang Batak bilang berkata begini. Anak-anak raja, pangalahu hatoban. Gitu. Artinya, kamu bilang kamu anak raja. Kelakuanmu kayak anak babu. Begitulah kita secara rohani. Gereja boleh besar. Tadi malam saya menerima, kalau ada yang mau nanti minta sama saya. Beberapa berita sangat menjadikan. Amang, Omma Parukilun Nabuloni. Ini langsung kuterima dari pendeta. Sebenarnya dia bilang gak boleh dikasih tahu sama siapapun. Tapi karena aku tahu siapa Amang, ku kasih tahu sama Amang. Panjang SMS-nya semua. Lalu saya berkata, sudah lama saya tahu ini Amang. Makanya saya bikin yayasan Bina Dunia supaya ada kendaraan resmi untuk menjangkau sebanyak-banyaknya Batak. Saya makin melekat. Jika orang buta memimpin buta, keduanya masuk lubang, jurang. Saya tidak mau ribut dengan siapapun lagi. Yang penting I love the people whom you love. Saya mengasihi mereka Tuhan. Kalau mereka enggak sempat dididik itu enggak apa-apa. Yang penting masuk surga dulu. Amin. Pastikan keselamatanmu. Kalau kau masuk neraka, sia-sia hidupmu, sia-sia darah Yesus kau buat. Pastikan sebelum pulang nanti. Tadi malam orang berkata kepada saya, kok kayaknya gak ada dedication-nya, gak pernah seperti itu, gak ada tantangan. Saya bilang, loh, bukannya udah saya tantang? Udah, firman Tuhannya menantang, doanya menantang. Kalau mau tantangan berdiri segala macam besok, karena bersambung khotbahnya aku bilang. Oh begitu, baguslah. Nasihat Ratu Beatrix kepada anak-anaknya. Dia berkata begini. Banyak nasihat dari royal family kepada kalian. Satu hal ini jangan pernah lupa. Kemanapun kalian pergi, bagaimana kalian melangkah, bagaimana berpakaian. Ingat, kalian anak-anak kerajaan. Live accordingly. Karena itu, hiduplah sesuai dengan itu. Makanya Filipi berkata, kamu senantiasa taat. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Wish, kalau semua kita menghayati itu bebas dosa. Bebaslah, sesekali tergelincir oke lah. Tapi gak mungkin sampai LGBT, gak mungkin. Udah terlalu kebangetan itu. Perhatikan motivasi apa yang diserukan dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Banyak saksi. Seperti awan yang mengelilingi kita. Wow. Banyak saksi seperti awan mengelilingi. Ya, jangan lupa, jangan bikin ini di Jakarta. Ini kondisi adalah di Palestina. Banyak banget awan itu. Dingin. Banyak awan itu. Jadi selalu ada awan bersama dengan mereka. Maka dikatakan tidak ada kesempatan bagi kita untuk bisa hidup sembarangan. Next. Pemahaman yang salah tentang spiritualitas. Terus. Sekadar aktivis, giat. Maafkan. Saya gak pernah tertarik, bapakku situa, bapakku forhanger, bapakku pendeta. Gak pernah tertarik saya. Karena saya sudah menemukan orang-orang yang tidak bertobat dari kalangan ini. Ya. Dan lebih menipu lagi. Karena apa? Dia sibuk dengan simbol agama. Jargon-jargon agama. Wah, saya mengenal seorang ibu yang berdoa begini. Oh, di bata Jehovah. Di banua gijak peho Tuhan tu macijono doho dia kahami nama joguarmu. Secara berdoanya seperti dekat sekali itu Tuhan. Dalam hati saya enak sekali ibu ini berdoa. Pas kami mau pulang, saya bilang, kita tunggu dulu, Bapak. Nggak usah, banyak kawannya itu. Kan saya sungkan juga kan, saya pulang sama ibu itu, tapi ada anaknya di belakang. Udah kita pulang aja. Habis itu apa? Singkat cerita saya tahu, udah 2 tahun mereka tidak omongan. Tapi ketua panitia. Ketepatan juga saya disuruh tidur di situ karena rumah orang kaya. Jadi inilah kerohanian itu. Simbol agama, bahasa-bahasa agama, status-status Facebook yang sangat begitu rupa. Ya. Sekadar liturgi, ikuti liturgi itu. Sekadar formalitas. Itu yang saya singgung kemarin. Coba kita baca, apa kata Tuhan Yesus? Kita tetap jaga
Ibrani ya. Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4. Ayat 20, 21, 22a, 24. Kita baca berganti-gantian. Saya dulu ya. Banyak hal sangat berbicara kepada saya dari Yohanes ini. Mengingat ya master saya 2 tahun studi Yohanes. Doktor saya 5 tahun studi Yohanes. Sangat banyak berkatnya. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung. Maksudnya di gunung Gerizim orang Samaria beribadah. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Iya, bukan di gunung. Bukan di Yerusalem. Gak perlu pusing soal itu. Lalu apa? Saya baca 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Nah, ini dia. Nggak kenal. Kami menyembah yang kami kenal. Lalu 24 semua. Itu dia. Apa yang terjadi? Ini dia berarti Tuhan sedang bicara ibadah. Ya asal ibadah. Makanya hati-hati kita. Rajin ke gereja. Tapi kalau orang Batak selalu sangat kuat. Makanya banyak sekali orang Batak. Esensi yang bagus. Maka saya kira kalau orang Batak mau hidup benar dipimpin Roh Kudus. Pasti sangat militan kehidupannya. Salah satu yang sangat terkenal di dalam ayat Batak itu adalah apa yang dihafal sama orang tua adalah apa? Toe maon, tarida do hausya perbuena. Sudahlah, pohon dikenal dari buahnya. Itu sangat kuat sama orang Batak. Lalu apa? Supaya kita jangan membiasakan diri binal, ada falsafah Batak. Pasomal-somal madilim tuh hadaulatun. Asa daulat tolo mati. Biasakan dirimu hidup benar. Ibarat pohon, kalau miringnya ke timur, nanti tumbang ke timur. Kalau miringnya sudah ke jurang, nanti kalau tumbang ke jurang dia. Mari kita saling menopang. Sekali lagi, saya ingatkan dengan serius. Jangan pernah kita mencibir orang dalam kesalahannya. Itu bukan posisi kita. Perjuangan kita masing-masing beda. Istri kita beda. Suami kita beda. Latar belakang mereka beda. Mengapa seperti itu? Terserah. Teori-teori sosiologi, psikologi. Tapi sekarang yang penting bukan soal why, but how can we solve it. Disinilah Kristus datang. Disinilah teologi salib muncul. Ahli-ahli teologi berkata apa? Di dalam salib segala ketidakmungkinan menjadi dimungkinkan. Itu dia. Disinilah teologi kebangkitan muncul. Seperti Moltmann, dia berkata, kebangkitan Kristus merekreasi dunia. Menciptakan ulang dunia. Hidup yang tadinya dipimpin oleh dosa, maut, setan. Sekarang oleh Kristus kepada kebenaran. We are facing the new era. From glory to glory. 2 Korintus 3 ayat 18. Itu salah satu yang saya gelisahkan dalam hidup saya. Kalau saya nggak bertumbuh, kalau saya nggak mencintai Tuhan, kalau seharusnya kita bisa di sini, tapi seumur-umur hanya di sini, itu kita sedihkan. Kita tidak perlu bicara lagi soal dosa, tidak berdosa. Ngeri sekali. Kalau yang dibahas selalu tidak berdosa, tidak ini, tidak ini. Nah kalau kita cuma bicara tidak ini, lalu yang ianya apa? Kita harus meluncur. Itulah tema kita. Meraih perlombaan yang terbaik. We must reach. We must achieve. We must fulfill everything that God has prepared beforehand. Itu doa kita. Makanya saya bikin lagi STT. Jadi kalau itu aku baru segala ini nanya saya, kok bikin lagi sih? Nah, karena memang kerinduannya sih sudah selesai. Preaching, teaching, writing. Sudah selesai hidup saya. Sejak 2006 sampai 2011 sudah saya rasa itu. Saya hanya menambah kualitas di dalam ketiga hal ini. Preaching, mimbar-mimbar sudah dikasih Tuhan yang terhormat. Jumlah yang besar. Gak perlu saya pusing untuk mengadakan jemaat. Tuhan sendiri sudah mengadakan. Saya tinggal setia menyiapkan khotbah dan khotbah. Teaching sama. Reform tidak kurang bagus. James Riyadi ada di sana.
pemilik Paramount ada di sana. Lisa Sindoro, murid saya itu. Tapi saya tinggalkan itu. Saya mendirikan STT. Kenapa? Saya diyakinkan Tuhan, kamu harus bikin. Suatu waktu kamu akan menua, kamu akan mati. Apa yang kamu lihat, apa yang memenuhi pikiranmu, biar mereka ikuti. Makanya kalau saya mengajar mereka, saya berkata, ingat, saya berangkat tadi pagi jam 3 saya bangun dari rumah. Saya pulang ke rumah dari pelayanan itu di jam 10, jam 11. Usia seperti saya umur, hanya tidur 3-4 jam bahaya sebenarnya. Saya datang ke sini bukan cari duit. Tanya semua dosen. Setiap saya datang ke sini, ku traktir mereka makan-makan. Berapa gaji saya, berapa berkat saya dari orang-orang mengasihi saya. Ku bagi mereka. Belum tentu berkat hamba Tuhan sama. Tapi prinsip seperti yang dikatakan Mazmur 33. Oh betapa indahnya ketika saudara-saudara diam dengan rukun. Seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Gunung Hermon jauh, Bukit Sion jauh. Kok bisa? Itulah prinsip pemazmur. Kalau orang itu rukun diam, maka suatu ketika pasti embun. Memang Gunung Hermon paling tinggi. Maka karena paling tinggi pasti dia dapat duluan tuh berkat embun. Tapi tidak mentang-mentang dia paling tinggi, nikmati sendiri. Mati lu. Tidak ada begitu. Dibaginya itu. Jadi kalau ada teman bergumul menganggap saya impulsif. Kok langsung dikasih mobilnya sama Bang Alex. Emang lu kaya bisa begitu. Langsung kasih blak begitu. Saya enggak kaya. Tapi ini prinsip yang saya pelajari dari Tuhan kita. Langsung saya tanya si Philip kemarin. Philip, kamu keberatan? Enggak Pak, enggak. Cuman Bang Alex gak bisa bawa mobil. Oh gak bisa ya? Begitu. Dia bilang enggak. Paginya besoknya bilang, Bang, Pak jadi aku aja ngantar mobilnya. Gimana? Papa besok bawa mobil Papa, saya bawa. Oh saya senang, anak-anak saya sangat sayang. Saya berkata, kalian tahu Papa paling banyak anaknya, paling tinggi gelarnya, paling lama pengabdiannya, gajinya segini. Koefisien paling lama, gelar paling tinggi, anak paling banyak, membuat gaji paling banyak. Jadi di perkantas gajiku paling banyak, tapi seginilah gajiku. Pak Alex anaknya nggak ada, jadi nggak ada faktor 5 itu, tunjangan 5 anak kan, ya, gelarnya tidak S3. Saya bilang begitu. Jadi memang mesti begitu caranya. Kalau dibikin gajinya tinggi-tinggi, belum tentu kuat teman-teman ini. Tapi puji Tuhan, Gunung Hermon. Mungkin kamu adalah gunung-gunung Hermon di tempatmu. Alirkanlah. Jangan sekedar formalitas. Lanjut. Bahaya formalitas. Ya. Roma 10, legalistis. Terus, fanatik terhadap pemikiran. Outside of truth, fanatik terhadap apa yang dilakukannya. Padahal gak benar. Menolak kebenaran. Kalau sudah fanatik, merasa diri benar. Nah ini dia. Ketika dihotbahkan, ini yang paling menyedihkan saya. STT Trinity itu motivasinya jelas. Tapi beberapa gereja termasuk HKBP Parapat tidak mau menerima kita. Maka saya berkata, yang rugi sebenarnya bukan kita. Yang rugi juga dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Sebenarnya yang rugi itu Tuhan. Tapi ya sudah mau diapain? Di mana gereja yang terbuka? Pergi. Di Ronggur di Huta. Terbuka gereja. Di sana terbuka gereja. Makanya orang berkata, Bang, itu kuliah itu di Facebook Abang. Itu dari 16 mahasiswa kerja praktek itu. Hampir semua di HKBP. Ya mereka terbuka. Gereja mana? Kita terbuka. Kita enggak zamannya kita bicara. Sektemu apa, aliranmu apa. Kamu seperti apa. Enggak. Kita tidak bicara soal bagaimana cara bernyanyi. Masuk surga atau tidak kamu? Kalau masuk surga, oke. Di dunia ini kamu bahagia atau tidak? Kamu nikmati gak kuasa Allah? Hidup terlalu berat. Aduh, ngeri hidup ini. Kalau saya lihat di Parapat, saya lihat di Bali, saya lihat di Tarusung. Banyak orang yang marsikor-sikor. Mereka tidak sedikit yang gila. Saya pikir, Tuhan. Sekiranya saya punya kemampuan, ku tahu mereka. Ku bikin panti asuhan banyak, ku bikin panti rehabilitasi banyak. Tuhan, saya hanya sendiri. Tuhan, do your miracle.
Kau mati juga sama pulau besar ini. Gerejanya banyak ini Tuhan. Itu sebabnya ketika saya lihat itu Pak Stephen Tong udah tua sekali. Dia khotbah di guyur hujan, saya pikir. We share the same burden. We share the same burden. Jesus love my people. Tetapi orang-orangnya buta, pemimpin buta. Yang dipikir bagaimana memimpin ini Tuhan. Sudahlah yang punya mata lihat, pedulilah. Itu sebabnya saya berkata kemarin itu, we need preachers. Kita butuh pengkhotbah. Kita butuh pengkhotbah. Jangan tolak jikalau Anda diminta untuk berkhotbah. Yang sejauh ada kebenaran. Benar saudara-saudaraku. Setiap kali saya pulang hati saya hancur Tuhan. Ini gila, ini gila, ini gila, ini gila. Memang hidup terlalu berat. Tapi tidak seharusnya mereka gila. Ada kuasa dalam Engkau Tuhan. Engkau sudah mati untuk mereka. Tetapi tidak didengar mau apa? Suami berkelahi terus. Masih statusnya masih ada karena orang Batak begitu sangat kuat. Sudahlah, kalau tidak bisa dipertahankan, bereng magelengmi. Itu orang Batak. Kalau nggak bisa dipertahankan, lihatlah anakmu. Sudah, dia tidur di kamar, kau di ruang depan. Banyak orang Batak begitu, komitmennya begitu. Tetapi saya berkata, Tuhan, kau sudah menang di kayu salib. Kok kelihatannya di dunia ini kok setan lebih hebat Tuhan. Makanya ketika Bang Niko, kalau saya lihat dia berkhotbah, dia senang sekali. Saya pikir memang Tuhan terima kasih. Gak ada yang terindah. Kadang-kadang kalau saya udah capek, saya nyanyi sendiri. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun sukar dan berat jalannya, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku. Karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalam hidup telah aku tinggalkan. Ya, metalurgi kebanggaan saya itu. Insinyur metalurgi ya Mas Rudi ya. Bangga sekali. Tapi saya ingat Allah meminta Ishak dikasih sama Abraham. Allah meminta insinyur saya serahkan. Ya, saya minta sama Tuhan. Tuhan ada enggak dari anak saya yang 5 ini? Doa saya dari awal, 5-5-nya menjadi hamba-Mu panggil. Tetapi kok tidak ada yang full time ini. Tapi kalau Tuhan tidak mau memanggil mereka full time, puji Tuhan, termulialah nama-Mu. Saya tidak mau membuat beban kepada anak saya. Iya. Memang kadang-kadang saya keceplos ngomong sama istri saya. Saya berkata kalau saya di Parapat senang sekali. Semua isi hatiku bisa kucurahkan kepada mahasiswa. Mata mereka melotot. Suatu waktu saya akan meninggalkan dunia ini. Mereka akan melanjutkan. Jangan begitu cara ngomongnya. Di Jakarta ada banyak orang yang sudah mendengarkan khotbahmu. Mereka sudah hidup benar. Mahasiswamu belum nyampe. Mereka sudah. Ada yang mau direktur. Ada yang mau ini. Ada yang mau ini. Jangan abaikan itu. Ya benar juga. Lanjut. Nah, meraih perlombaan yang terbaik itu ada 4 hal penting. Ya, ini yang pertama. Mari kita baca berganti-gantian. 1, 2 ya. Menanggalkan semua beban dan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua. Berlomba dengan tekun. Oh iya dong. Bagaimana kita bisa berlomba kalau banyak merintangi? Coba, siapa yang juara kemarin? Boleh tahu? Juara. Juara yang amazing. Amazing apa? Siapa yang juara 1? Ayo. Juara 1 ada enggak juaranya? Ada enggak juara 1? Siapa juara 1? Coba angkat tangan. Berapa kali kalian foto? Banyak. Juara 1 itu berdasarkan cepat tiba enggak? Ya, jadi kalau kita mau juara segala hal-hal yang membuat kita enggak fokus kepada juara singkirkan, bukan? Kalau kemarin kami itu begini, ini kami juara enggak ya? Udah banyak banget ini fotonya di bagi saya. Ada di sini foto, begitu loh. Tapi saya pikir yang penting bukan juaranya, yang penting kebersamaannya. Tapi kalau di sini meraih perlombaan, berlomba tekun, mata tertuju kepada Yesus, lalu membawa iman kepada kesempurnaan. Ini yang raih kita. Kita ke sini keempat ini. Kita lihat secara
cepat. Satu demi satu. Next. Ya, mengapa menanggalkan dosa? Kita baca satu ya. Karena darah Kristus yang mahal dan kekal. Inilah, coba kita baca Ibrani itu. Ibrani 9, 13, 14. Ya, kita baca. 1, 2, 3, ya. 1, 2, ya. Sebab darah domba mahal barangkali. Tapi penulis berkata apa? Betapa lebihnya darah Kristus. Oleh roh yang kekal. Makanya sekali lagi mari kita saling mendoakan supaya melihat teologi salib. Bagaimana mahalnya Kristus menebus hidupmu. Supaya kau tidak jatuh bangun lagi dalam dosa. Setiap kali kau nikmati dosa berarti apa? Kau menghina darah perjanjian. Itu kata Ibrani itu. Makanya 1 Petrus juga berkata apa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu sudah dibayar dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Oke. Non pose non perkara. Not able not to sin. Sudah diperbudak oleh dosa. Kristus mati. Supaya tidak ada lagi perbudakan dosa. Nikmati itu. Saya berkata kepada setan, kepada dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkuasa dalam hidupmu. Tunjukkan terus. Lalu yang kedua, banyak saksi bagaikan awan. Jangan hidup seperti raja, kelakuan seperti gembel. Anak raja katanya, bukan? Alumni yang ditebus dengan darah Kristus seperti apa? Saya terkesan kesaksian Bang Ruli Simanjuntak, kami KTB. Ketika katanya orang datang, berapa sih Pak? Bapak dibayar supaya Bapak bisa melakukan apa yang kita minta. Wah, itu katanya sangat sensitif sama dia. Akhirnya dia berkata, Bapak mau bayar saya. Untuk hidup saya ini, saya sudah dibayar dengan seharga darah Kristus yang mahal dan yang kekal. Bayarlah, minimal seperti itu. Saya akan lakukan apa yang kau mau. Nangis langsung yang di depannya. Ketepatan orang Kristen ternyata. Mari kita saling mendoakan. Mungkin kita bolak-balik masuk gereja, tapi formalitas. Nothing happen. Nah, tidak boleh itu. Dosa begitu merintangi. Dosa merintangi kita. Kenapa hubungan suami istrimu dingin? Kenapa hubungan orang tua anak gak beres? Kenapa kamu gak menikmati pekerjaan? Sebelum bekerja, ingin bekerja. Sesudah bekerja, aduh Senin lagi. Senin lagi. Monday mood. Kenapa? Karena kita tidak melihat lagi semua dengan baik. Ya kan? Saya sebagai pengkhotbah, di mana honornya? Ketika saya bisa berkhotbah benar dan jemaat menikmati, itulah honor tertinggi. Ya. Saya senang itu untuk Bang Niko ini. Ditaruhnya itu kartu nama direkturnya. Lalu kemudian dia bicara, saya sedang di persimpangan jalan. Saya berkata, Tuhan Yesus ada di persimpangan itu. Jangan tinggalkan pekerjaanmu jika tidak jelas. Tetapi kalau sudah jelas, larilah kencang. Itu yang ditanya itu Martin Lloyd Jones. Saya sangat menikmati kalimatnya di YouTube. Itu Martin Lloyd Jones di Inggris itu. Yang mendidik J.I. Packer, John Stott. Itu orang-orang hebat itu muridnya itu. Dia berkata, Martin, kamu sudah tinggalkan semua. Kamu dahulu adalah dokter kerajaan. Tapi kau jadi pendeta. Berkhotbah di sana sini. How much do you sacrifice? And what do you get? Berapa banyak yang kau korbankan dan apa yang kau dapat? Saya sangat terharu mendengarnya. Dia berkata, I sacrifice nothing and I get everything. Saya mau terharu. Baca kalimat-kalimat begini saya terharu sekali. Tuhan, tolong saya melihat panggilan ini is everything. Ini everything. Menjadi anakmu itu everything. Ketika murid-murid rasul-rasul pulang, mereka senang. Guru, setan-setan tunduk kepada kami.
Rupanya nggak enak hati, langsung ditambah, demi namamu. Nanti kalau baca itu, setan-setan. Jadi rupanya karena kuasa-kuasa yang dialami, langsung mereka mengalami karunia kuasa, achievement di luar sana. Tapi Tuhan ditulis Lukas sedih. Janganlah kau bersuka cita karena setan-setan tunduk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu tertulis di sorga. Dahsyat. Saya kira saya orang luar biasa kayanya di surga. Melihat ada begitu banyak orang mengalami Kristus. Begitu banyak keluarga dipulihkan. Saya bersyukur abang saya yang menyekolahkan saya. Karena saya nggak punya papa. Sudah meninggal sebelum saya lahir. Abang saya menyekolahkan saya. Ketika saya mengambil keputusan meninggalkannya. Beliau sangat kecewa. Tapi di akhir hidupnya. Dia bilang sama anak-anaknya. Kalian siap-siap. Udah akan datang. Pakai jas semua. Kita mau perjamuan kudus. Sebelum saya tiba. Beliau meninggal dunia. Saya pesannya adalah apa? Beliau yang dulu tidak menyetujui. Sebelum berangkat ke surga. Sangat bangga dengan adiknya. Putri boru kami. Herna itu langsung panggil saya bapak setelah bapaknya meninggal. Bapak bilang apa? Udah. Dia bilang ketika sekaratnya itu. Di mana udamu? Di Siantar. Bawa saya ke Siantar. Di mana udamu berada? Onggang harus berada. Itu namanya dia. Namanya disebut. Iya. Wah, sangat mulia panggilan. Sebelumnya dia merasa terlalu besar pengorbanan. Tapi saya sekarang berkata, I sacrifice nothing, I gain everything. Praise the Lord. Saya hanya satu dari UI, kutinggalkan UI. Tuhan kirim anak saya 5 masuk UI. 5-5-nya UI. Kiranya Tuhan berkati mereka menjadi orang-orang berguna bagi kerajaannya. Ya, dosa merintangi, dosa membutakan, dosa melumpuhkan, dosa membinasakan. Buta kalau sudah dosa istri kita gak peduli. Suami gak peduli. Suka-sukanya ngomong kepada istri. Tampar istri. Ambil apa itu botol. Pecahkan. Dipukul istrinya. Saya pikir memang Tuhan. Dosa tidak bisa dibatasi. Dosa itu mengungkapkan diri dengan cara yang tidak terbatas. Itulah sebabnya saya melihat salib yang sangat mulia, yang sangat suci. Dihajar, dihabisi, dicambuk, ditombak. Akhirnya ambil pakaian dirobek. We cannot limit. Kita tidak bisa mengetahui di mana batas kalau orang sudah jahat. No limit. Istri mau berapa, suami mau berapa. Ngeri. Membutakan, melumpuhkan, dan akhirnya membinasakan. Itulah 2 Korintus 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, tertutup untuk mereka yang akan binasa. Itu dia, yaitu mereka yang matanya sudah dibutakan oleh ilah zaman. Saya bersujud terus di kamar. Luar biasa, saya hampir boleh dikatakan gak ada SMS yang aku jawab, gak ada ucapan ulang tahun yang aku jawab. Baru tadi malam setelah selesai api unggun, saya baru baca, teman-teman di BPC udah ramai itu mengucapkan terima kasih. Mobil-mobil pun sudah difoto, dipotretin, hadiah ulang tahun. Lalu saya baru berkata, sorry, saya baru baca sesudah ini. Karena apa? Saya konsen terus. Saya renungkan apa yang disampaikan. Saya doakan. Tuhan, saya begitu menikmati hidup bersama Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Tidak ada artinya kenikmatan dunia. Setelah Engkau memanggil saya. Tidak berarti tidak dinikmati juga kalau Tuhan berkenan. Saya berdoa. Supaya semua alumni adik-adikku yang terkasih ini. Mereka kembali menikmati indahnya Kristus. Suami istri dipulihkan. Orang tua anak dipulihkan. Dan akhirnya mereka saling merangkul. Karir mereka pun maju. Itu doanya. Lanjut. Ya, saya ini seorang istri ilustrasi. Bagaimana istrinya yang materi. Akhirnya pakai kartu kredit terus, akhirnya utang 600 juta, akhirnya rumah terjual, akhirnya sampai suaminya datang sama saya jam 10 malam, saya udah ngantuk-ngantuk. Dia ngomong terus, saya pikir saya gak kuat dengar, tapi juga gak bisa nolak. Dia ngomong terus, dia bukan
tipe yang bisa cepat mengungkapkan emosinya. Dia ngomong kelihatan dingin sekali. Dia berkata, doakan saya Pak. Saya tidak peduli berapa uang kami habis. Saya tidak peduli gaya hidup istri saya, beli ini, beli ini, beli ini. Tapi yang makin bahaya sekarang, dia sudah main dengan orang ketiga. Saya kasihan lihat anak saya. Kalau dia nggak sayang sama saya itu nggak apa-apa. Saya bisa toleransikan. Tapi bagaimana dengan anak saya? Saya doa. Bisa tolong saya coba tolong. Saya kirim SMS. Setelah kirim saya SMS, dia berkata, Pak terima kasih Pak untuk SMS-nya. Saya sudah baca. Lalu saya maju lagi. Suamimu sudah kasih tahu semua. Dia sangat sayang sama kamu. Jangan tinggalkan dia. Dia berkata, Pak terima kasih perhatiannya. Tidak usah lagi dikirim saya SMS. Lalu saya kirim lagi. Saya sayang kepadamu, saya sayang kepada suamimu, saya sayang kepada keluargamu. Kamu tidak tahu bagaimana Tuhan menaruh beban kepada hambanya terhadap kalian-kalian yang rusak. Sejak suamimu bercerita, hati saya terpengaruh dengan itu. Dia berkata, mohon maaf Pak, 1000 ayat Bapak bisa kirim sama saya, tapi saya sudah memutuskan yang sama. Gak lama kemudian suaminya meninggal dunia. Istri saya teriak, kenapa yang mati suaminya? Kenapa yang mati bukan dia? Saya bilang suaminya hidup benar, dipanggil pulang cepat. Dia akan menderita nanti seumur hidupnya. Gitu? Laki-laki kan begitu, habis manis, sepa dibuang. Lanjut. Nah sikap yang benar bagaimana? Yang pertama, demi nama Yesus bersikaplah tegas terhadap dosa. Masih ingat itu Tuhan berkata apa? Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, potong. Jika kakimu menyesatkan engkau, potong. Jika matamu menyesatkan engkau, congkil. Ingat ya? Itu. Saya kira mama saya mengambil ayat ini sangat harafiah. Ada cucunya yang suka main perempuan. Dia berdoa, Tuhan Yesus, saya berdoa untuk cucu saya ini. Saya bau tema baik buru-buru ijolonyon katanya. Bau tai lah bikin perempuan sama dia. Tuhan, mohon maaf berjuta maaf. Mohon maaf, sekali lagi ya mohon maaf ya. Dia sebut alat kelaminnya cucunya itu. Kalau memang dia itu susah dibikin itu, potonglah katanya. Itu. Nggak dipotong secara harfiah, tapi karena sakit parah, itu alat kelamin jadi nggak berfungsi. Jadi kurasa doa mama saya dijawab. Lalu kemudian mati dia. Iya. Jangan kompromi, jangan membenarkan diri, jangan cari teman. Jangan cari teman. Tapi apa? Tanggalkan katanya dan bertobat. Terus, misal LGBT. LGBT itu mengerikan. Tapi dia minta teman. Menguatkan. Teman-temanku yang terkasih kalau baca Facebookku, jangan kira saya nggak peduli sama LGBT. 50 tahun yang lalu kira-kira, lahir saya jadi korban LGBT. Ya. Karena apa? Itu satu rumah, itu rumah besar dari tulang saya, salah satu tulang saya itu, karena dia mantan pejabat, nah, suka dikunjungi orang, salah satu dari luar negeri. Nah waktu kami masih usia SMP kelas 1 itu, maka orang ini cukup lama tinggal di Balige, orang bule ini. Lalu kemudian lahir saya ini, kami baru tahu kemudian bahwa ditiduri dan disodomi. Dan kemudian makin kompak. Wah begitu tahu kami itu, kami marah luar biasa, langsung kami usir. Itu. Tapi puji Tuhan, waktu istri saya bertanya, gimana kemudian? Oh bagus, dia berkeluarga dengan bagus, dilepaskan. Ya jadi bukan kita tidak tahu. Nah mereka ini sedang cari teman. Buktinya apa? Begitu banyak orang yang LGBT terlepas. Saya sendiri bersyukur Tuhan menunjukkan. Setelah selesai khotbah ada yang datang homo. Dia berkata, nggak ada orang tahu bang. Saya aktivis bang, nggak ada orang tahu. Saya sudah terlibat homo bang. Tapi saya ditemplak Tuhan bang, masih bisa lepas. Saya bilang sujud sekarang. Saya juga menyiapkan kepada kalian semua waktu saya. Sampai besok pun bisa. Siapa yang merasa ada kecenderungan LGBT, kita lakukan pelayanan pribadi. Terserah mau di mana. I love you so much. Kalau ada masalah keluarga, puji Tuhan di dalam kita punya KTA. Sudah berapa yang tadinya sudah siap cerai, bahkan yang sudah cerai. Datang. Dan kemudian kita doakan. Akhirnya Tuhan menjawab. Sekarang pulih lagi. Ya Bang Eli ya, puji Tuhan. Kalau ada masalah keluarga, mau didoakan. Besok.
Kita akan berdoa. Dan saya akan minta nanti kita saling mendoakan. Next, saya cepat saja. Berlomba dengan tekun. Mengapa harus berlomba? Kita baca. Dr. Billy Graham. We are being called not to the playground, but to the battlefield. Inilah kalimat Billy Graham. Tidak heran kalau hidupnya terus ini. Dia sadar itu. Kita dipanggil bukan kepada arena taman mainan. Bukan. Tapi arena peperangan. Karena itu jangan pergi ke peperangan seperti mau pergi ke kolam renang. Standing by. Kan itu tadi lagu bukan? Standing in the promises of God. Kalau saat teduhmu beres, doamu beres, persekutuanmu beres. Tidak ada setan yang bisa dekat. Amin. Saya percaya itu. Saya sudah melihat alumni-alumni. Yang bermain-main dengan kerohaniannya, tinggal tunggu waktu hancur dia. Tetapi yang serius dengan kerohaniannya, itu yang dikatakan, kau akan menjadi seperti pohon sanobar di Libanon. Pohon itu dalam sekali. Dan dia akan naik tinggi sekali. Kalau saya lihat Pak Stephen Tong, saya kira ini pohon sanobar ini. Pohon sanobar. Waktu saya lihat dia diguyur hujan itu, saya mau nangis melihat foto itu. Apa kurangnya orang ini, saya bilang. Sendiri dia bisa bangun milenium. Orang bule setiap kali lihat itu, wow, Stephen Tong built this. Yes, he built. Wonderful. Wadiah. Itulah. If God want to glorify His servant, He's able to make it. Saya bilang begitu. Dia bisa bikin itu. Dan kamu tahu, saya bilang. Saya dengarkan Pak Tong kalau sekarang khotbah dia harus berkata, tidak boleh menyumbang lebih dari 50 juta. Biar semua hamba orang anak Tuhan mengambil bagian. Jadi mesti dibatasi. Itu dia. Saya berkata, Tuhan, Kau yang berbicara kepada Stephen Tong supaya saya bertobat hidup baru. Kau yang berbicara melalui Stephen Tong supaya saya bertobat, supaya mencintai firman Tuhan. Dan saya menjadi hamba Tuhan. Kau sudah berkati Stephen Tong, berkati hambamu. Saya mau bikin kampus di Parapat. Puji Tuhan, kampusnya megah. Jadi banyak orang Batak di Parapat bilang saya, kampus di Sisagala itu kamu? Kampus Sisagala. Namora Sisagalai. Namora sekali. Saya bilang memang namoraan Sagalai. Jangan pernah kalian bilang miskin. Memang kaya sekali. Luar biasa kayanya. Tapi Pak Sagala selalu hati-hati bermain duit. Tidak bisa sembarangan dengan duit. Itu duit Tuhan Yesus. Itu. Bilang begitu. Saya bilang gitu mereka. Supaya tidak. Jadi kalau dengar suara firman Tuhan setiap pagi. Dari dua tempat. Satu dari kampus baru, satu dari kampus lama. Wah, katanya orang berkata, wah sedap. Ada orang tua berkata, ngaso ngau mati katanya. Sudah siap dia mati. Udah dengar lagu-lagu katanya. Dia bawa saksang dari pesta. Langsung dipalas rupanya ya. Langsung diplastikin itu saksang itu. Diantar ke mahasiswa. Ini buat kalian katanya. Saya bahagia dengar lagu-lagu kalian katanya. Wah, itu ekspresi luar biasa. Evans. Iya, makanya yang kita lakukan berbuah di sana, puji Tuhan. Ya. Itulah panggilan perintah bagi kita. Ya. Diwajibkan. Dan di dalam 1 Korintus 9, 26, 27 berkata apa? Memang harus begitu. Kita harus berlomba. Tidak tahukah kamu dalam gelanggang pertandingan semua peserta berlari. Tapi hanya satu yang mendapat juara. Karena itu berlarilah begitu rupa. Supaya kamu mendapatkannya. Mereka melakukan itu untuk mendapatkan mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh mahkota yang abadi. Karena itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja mukul. Aku latih tubuhku. Aku kuasai sepenuhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil. Jangan pelayananku disqualified. Itu dia. Luar biasa. Luar biasa. Taskur 9. Niat hafalan saya ini. Jadi memang Tuhan mau kita berlomba. Tuntutan Allah bukan kita hanya berhenti berdosa. Memang harus. Tapi sekarang berlomba dengan tekun. Maju sekarang. Itu dia. Move on. Press on toward the goal. Lalu lanjut. Berlomba dengan tekun. Bagaimana caranya? Mari kita baca satu ya. Secara negatif ingat. Dan lawan terus 3 musuh utama kita. Setan, dunia, dan daging. Lawan itu. Mau melawan? Mau. Saya lama sekali bahas ini. Karena saya kira di sini. Kalau ini sudah beres. Semuanya sudah beres.
Saya ingin sekali berdoa bagi kalian satu demi satu. Serius saya. Boleh nggak kalian berhadap-hadapan? Berhadap-hadapan, baris ganjil, hadap baris genap. Jadi sebenarnya saya ingin berdoa tumpang tangan secara pribadi. Nah, tapi saya minta kalian saling tumpang tangan kan nggak enak. Ya kan begitu. Oke, mari kita berdoa. Saya minta gantian saja melakukan doanya. Terserah siapa duluan, kesepakatan kalian. Ikuti doa saya. Ya, kalian sepakati dulu siapa mendoakan siapa. Sudah? Oke ya? Sudah? Mari kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus yang mulia. Tuhan Yesus pemenang. Saya berdoa untuk saudaraku ini. Saya mohon pengampunan dosa atasnya. Basuhlah segala dosa-dosanya. Saya mohon kuasa darah Yesus memutuskan segala belenggu. Dalam nama Yesus, terlepaslah engkau dari segala belenggu dosa, dari segala belenggu kejahatan. Tuhan yang menang, memenangkan engkau. Berdirilah tegak, berlomba dengan tekun, raih perlombaan yang terbaik. Dalam nama Yesus, saya menyerahkan engkau. Sekarang gantian ya melakukannya. Bapa yang baik, saya berdoa untuk saudaraku ini. Saya memohon pengampunan dosa atasnya. Basuhlah saudaraku ini dari dosa-dosanya. Baharuilah saudaraku ini dengan kuasa Kristus yang memerdekakan. Putuskan belenggu dosa. Putuskan belenggu setan. Biarlah saudaraku ini boleh maju terus dalam kerohanian. Berlomba dengan tekun. Meraih perlombaan yang terbaik. Demi nama Yesus. Saya akan berdoa sekarang buat kalian. Bapa di surga, saya rindu Tuhan. Supaya sungguh-sungguh seruan Ibrani 12. Milik kami. Ketika engkau berkata, tanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi. Berlomba dengan tekun. Meraih yang terbaik, sempurna. Itulah yang mau kami bahas dalam waktu yang sisa ini. Lakukan bagi semua saudara-saudaraku. Demi nama Yesus. Amin. Ya, mata tertuju kepada Yesus. Nah, ini dia luar biasa nih. Ingat, ikuti teladan Yesus. Dikatakan apa? Mengabaikan kehinaan. Tekun menanggung bantahan sehebat itu. Wah, saya kira kalau kita semua merenungkan salib. Luar biasa itu. Tekun menanggung. Bandingkan perjuanganmu dengan Yesus. Renungkan narasi sengsara Yesus. Membuat semua kesulitan dan penderitaan kita hilang. Betul nggak? Oh iya. Renungkan. Tidak ada penderitaan kita yang ini. Itu sebabnya ketika Petrus lari dari Roma menurut tradisi. Karena pembantaian, pembakaran. Maka dia melihat visi Yesus mau masuk ke Roma. Quo vadis Domine. Mau kemana Tuhan? Dia berkata, aku mau mati kedua kalinya bagi jemaatku. Dia menyesal sekali. Penglihatan itu hilang, dia langsung pergi. Balik lagi. Dan ketika dia akhirnya ditangkap. Ketika dia menguatkan iman jemaat. Maka dia disalib, kita tahu itu ya. Tapi waktu dia disalib dia berkata, jangan salibkan saya seperti Tuhan. Terlalu mulia. Tapi buatlah tempat kepala saya di letak kaki Tuhan Yesus. Lalu dibalik. Merenungkan penderitaan Yesus. Itu sebabnya saya berkata sama istri dan anak saya di rumah. Jangan pernah kasihan kalian melihat saya. Papa melakukan yang luar biasa mulianya sekarang. Biar Tuhan kasih Papa umur yang panjang seperti doa banyak orang. Sekiranya waktu itu tiba. Papa meninggalkan dunia ini. Kalian lipat tangan bersyukur kepada Tuhan. Papaku, suamimu telah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun di sana sini banyak kelemahan. Saya menikmati. Itu sebabnya ketika jauh dulu Saribu peluk saya di Lion Air ya pesawat ya. Dia peluk saya. Ketepatan kami ketemu. Ketepatan lagi row-nya cukup dekat tapi masih beda. Lalu waktu ketemu kami dia berkata, Tumat saya mulia.
Iya Agung doang, ya Allah dia peluknya saya. Saya harap tidak ada yang di pesawat memikirkan kami LGBT ya. Karena di dalam pesawat ini. Waktu saya duduk kembali saya pikir, Tuhan kalau memang ini Agung, kirimkan ribuan jutaan melakukan hal yang sama. Makanya kalau kalian teman-teman melihat saya Facebook saya ke Sipolha, ke pedalaman-pedalaman, wow. Mbak ini sudah lihat itu masuk kita ke pedalaman-pedalaman. Memang mereka kering kerontang. Bukan hanya miskin secara materi. Terutama bagi saya begitu, miskin secara rohani. Saya nggak terlalu pusing sebenarnya dengan miskin secara materi. Meskipun itu kita harus peduli. Ya, tapi terutama. Dan saya berkata orang kaya raya. Wah senang sekali Bang Peter Yakob. Bang Peter, halo. Kalimatmu kemarin saya aminkan itu. Bahwa kekayaan tidak berbanding lurus dengan kerohanian. Seringkali waktu dulu alumni itu miskin sederhana, suami istri mesra. Terlambat sedikit ke rumah langsung ditelepon. Ma saya telat. Tidak takut dia dibilang DKI. Di bawah apa? Ketia istri. Gak takut dibilang istri, ikatan suami takut istri. Bila dikatakan, aina istri dah hurabayon. Iya, ketua nama mau. Aku ketuanya. Mau kau bendahara? Tidak peduli saya mau dibilang ke takut istri, takut apa, yang penting keluargaku bahagia. Betul nggak? Mana pusing saya, mau istri ke, mau asta ke, mau terserah. Ya. Bandingkan perjuangan. Beres. Kepada Timotius, 2 Timotius pasal 2, 8 dan 9. Ingatlah terus menerus Yesus. Dia sudah mati, dia sudah bangkit. Dalam bahasa Yunani, ingat terus menerus. Memang dalam terjemahan kita, ingatlah ini, begitu ya. Nah di sini dikatakan, pandanglah terus menerus kepada Yesus. Tekun menanggung bantahan. Kalau kita menonton the Passion of the Christ, saya pikir selesailah. Tuhan gak ada bandingannya, gak ada 1/100, 1/1000 yang kualami dibandingkan Yesus. Selesai. Terima kasih Tuhan. Gak ada 1/1000 yang kualami, yang kau alami. Maafkan, ampuni Tuhan kalau kadang-kadang saya seperti cengeng. Next. Membawa iman kepada kesempurnaan. Ini yang terakhir ya. Bagaimana supaya kita bisa terima didikan dan disiplin dari Yesus. Itu yang kita baca dari ayat 5 dan 6. Ya, atau kita baca, dari tadi kita nggak baca ya. Kita baca, maafkan. Karena saya mau cepat waktunya. Mari kita baca, 1, 2 ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang dikasihinya dan yang menyesah orang diakuinya. Inilah Bapa Surgawi. Kadang-kadang kalau orang tua bermasalah, anak mengalami kecelakaan, anak mengalami penyakit atau macam-macam. Saya bukan penganut teologi sukses, ya. Tapi kadang-kadang cara Tuhan menyapa bisa begitu. Kalau anak saya bermasalah, langsung saya koreksi diri. Ada masalah rohani nggak Tuhan? Kalau tidak ada ya sudah, berkati terus mereka. Mungkin masalah dengan dirinya. Itu dia. Kalau di Palestina itu, kalau induk kambingnya tidak mau dibawa, dipanggil tidak mau, maka anaknya ditangkap, dibawa. Itu induknya akan datang. Ya. Jadi kalau anak kita bermasalah, saya baca itu SMS, itu WA. Kenapa sekarang anak di jalan begitu berantakan? Apakah mereka mengikuti teladan kita rumah? Mungkin begitu. Ya. Dididik, anak yang dikasihi dan tidak. Yang dikasihi dihajar katanya. Yang tidak dikasihi anak gampangkah? 7 dan 8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus didera setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Itu sebabnya saya tidak menganut cara mendidik biarkan anak sesuka hatinya. Saya tidak menganut kalau dikatakan memukul anak adalah KDRT. Saya tidak menganut itu, maafkan. Saya meneliti kitab suci kita. Memang ada kata-kata rotan. Amsal itu ada itu, rotan. Tentu itu salah satu metode.
Sama anak saya berkata, Papa serius. Kalau cuma dengan suara keras, mata sedikit berbeda, kalian sudah berobat, terima kasih. Tapi kalau kalian merindukan, kadang-kadang ikat pinggang Papa, siapa tahu sudah rindu. Boleh juga, terserah. Itu. Oh pernah, maafkan anak-anak saya. Saya kira mereka mendengar khotbah saya di sini. Satu kali saya bawa ke kamar. Dan kalau saya bawa langsung saya kunci. Karena apa? Kalau enggak nanti mamanya datang. Jangan Papa. Nah, maka saya ambil. Kurang aja. Siap. Papa sakit banget. Saya berkata, sakit ya. Perasaanku juga sakit. Kupeluklah kadang-kadang dia. Udah ya, selesai ya. Begitu. Oke kalau selesai. Tidak ada enaknya Papa memukul kamu. Tidak ada enaknya. Saya pernah pukul Billy karena dihilangkan sepeda. Sampai sekarang nyesel. Makanya kadang-kadang kalau hubungan saya dengan Billy kurang mesra. Saya peluk dia. Papa masih ada salah gak sih? Maafkan ya. Saya peluk dia. Gak ada kasih. Tapi kita punya tanggung jawab. Sampai sekarang saya bilang sama anak saya. Hei, selama kamu anak Papa. Selama Papa masih hidup. Dengarkan omongannya. Tidak pernah ada orang sudah berlebih didikan. Saya tidak seberuntung kamu. Bapak saya cepat mati. Kamu punya Papa. Dengar baik-baik. Sampai pikun pun dengar. Tapi tentu cara dengarnya sudah berbeda. Itulah kasih sayang. Didikan disiplin. Apalagi Bapak Surgawi. Itulah dia yang dikatakan. Bukankah lebih lagi Bapak Surgawi? 9:11. Selanjutnya dari kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Kita hormati. Kalau demikian bukankah kita lebih taat kepada Bapa segala roh. Supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang anggap baik. Tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Aduh senang banget saya ini. Kudus. We share the very being of God. Kalau kita hidup kudus seperti Efesus 4:23-24 dia berkata, biarlah kamu dibaharui di dalam cara berpikirmu supaya kamu makin dikuduskan sebagaimana Bapa itu kudus. Wah, John Calvin mengatakan apa? Adakah semangat yang jauh lebih dahsyat, lebih efektif daripada kita mengejar kekudusan karena Bapa kita itu kudus. Imamat 19 ayat 1-2 dikatakan, Musa katakan kepada umat, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Saya kira Tuhan Yesus dan malaikat-malaikat senang melihat kita. Kalau alumni kita ini sekarang kita hidup kudus, di keluarga kita hidup kudus, pekerjaan kita hidup kudus. Luar biasa. Kita mau mengatakan, saya berkata dalam doa-doa pribadi saya, setan kok kayak kau aja hebat sih. Tuhanku sudah menang. Tetelestai itu kata dia. Setan kau singa ompong. Betul. Kemarin siapa itu Bang Mas Oka ya? Mas Oka ada? Itu Mas Oka. Itu ketika siapa temannya itu yang banyak kali setannya itu? Ayub. Waduh. Dibawa ke rumah mertua saya. Mertua saya mau diterkam sama dia. Ketika saya lagi lihat, dia lihat saya. Matanya seperti bola pingpong. Saya pikir, dasar kurang ajar nih setan. Nakut-nakutin saya. Saya berkata, dalam nama Yesus, setan keluar. Saya tampar dia. Oh iya. Nyi Roro Kidul, si Singamangaraja, siapapun itu. Tidak ada. Sudah dikalahkan. Coba kita katakan 1, 2 ya. Nyi Roro Kidul, si Singamangaraja, Begu Watuk, Begu Nur. Sudah dikalahkan Yesus. 1, 2 ya. Nyi Roro Kidul, si Singamangaraja, Begu Watuk, Begu Nur. Sudah dikalahkan Yesus. Amin. Dengan kedagingan juga. Kedagingan juga sama. Tidak ada kedaginganmu. Karena apa? Ingat 2 Korintus 5 ayat hafalan. Barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Alami itu. Jadi kalau kecenderunganmu berdosa terus, teriaklah sama Tuhan. Mungkin sengaja Tuhan izinkan itu.
What do you need from me? Lord, release me from this very sin. Teriak sama Tuhan. Saya sering berdoa begitu. Tuhan, dunia makin ngeri, tantangan makin besar. Tantangan bagi saya bukan hanya tantangan penderitaan, tapi juga tantangan kenikmatan. Tuhan jaga saya supaya tetap bisa melawan semua itu. Berkali-kali saya di hotel dikirim perempuan. Kaget saya itu. Setan memang ada, pikir saya begitu. Iya, ada orang kehujanan waktu saya turun dari puncak, numpang. Nah, memang kehujanan, dia numpangnya saya masuk. Begitu masuk langsung dia bupati, buka paha tinggi-tinggi. Terus begitu. Saya berkata, kamu siapa sih? Kamu menumpang atau ya? Ya, saya menumpang om. Saya mau ke bawah sana. Kenapa paha begitu? Kamu pelacur ya? Terus dia bilang apa? Om gak mau ya pelacur ya? Saya pikir, hebat juga setan ini ya. Saya berkata, Tuhan, aku kan gak kuat Tuhan. Matikan setan sebelum datang. Matikan Tuhan. Sebelum datang Tuhan. Saya gak kuat melawan seperti ini. Jadi kalau ada teman kita alumnus dari UKI, gak usah sebut namanya. Bang, aku hampir kena. Waktu naik lift. Masuk perempuan. Ini luar negeri ini. Cantik luar biasa. Lalu kemudian apa? Dia gak mau turun di kamarnya. Dia tanya, di mana your room? Dia bilang room segini. Lalu dia ikut bang. Oh silap saya waktu itu. Bingung saya. Dia datang. Lalu apa yang kau lakukan? Aku teriak. Dia bilang Tuhan gak bisa lawan ini. Cantik banget orangnya. Cantik banget Tuhan. Terus akhirnya apa? Benar puji Tuhan katanya. Di lift itu saya berkata. I'm so sorry. I left everything in the cafe. Jadi gak jadi dia. Dia pergi balik ke cafe. Aduh, ngeri bang ya, ngeri. Iya, ngeri. Iya. Dia itu doa aja kata, "Duh Tuhan cantik banget. Kalau udah masuk ke kamarku gak mungkin ku tolak Tuhan, cantik banget." Itu dia. Dia minta tolong. Bisa. Ya, bisa ya. Kedagingan setan sudah dikalahkan Yesus. Luar biasa. Lanjut. Kejar kekudusan. Nah kesaksian Lloyd Tripp saya kira sudah selesai. Nanti kalau mau kopi-kopi atau cepat boleh. Gambaran kesuksesan di usia 20 tahun belajar dari ayah pekerja keras. Anda harus bekerja keras agar diterima di universitas terbaik. Agar mendapatkan karir terbaik. Agar menghasilkan lebih banyak uang. Agar bisa membeli mobil, rumah, tanah. Agar bisa pensiun pada usia sedini mungkin. Inilah yang dididik sama Lloyd Tripp. Dan dia memiliki seperti ini. Luar biasa ya. Saya kira banyak di antara kita seperti ini. Next. Nah mari kita baca. Saya rindu semua kita seperti orang ini. Saya udah baca bukunya. Ya, From Success to Significance. Saya rindu semua kalian lihat saya. Itu anak saya nih. Manik dan Manik lihat saya melotot dia. Saya rindu juga kau seperti orang ini. Fulfill the purpose of the divine God in your life. Mari kita baca. Paruh pertama kehidupan saya isi dengan tugas-tugas pelayanan bagi sama. Di samping segala usaha untuk menggapai sukses, komitmen kepada istri dan keluarga, aktif di komisi pemuda di gereja. Bagus enggak? Bagus ya? Bagus sekali. But that is not the end of the story. Next. Mari kita baca. Tetapi sekarang, saat mengenang masa lalu dari sudut pandang paruh kedua kehidupan saya sama sekali tidak melihat adanya panggilan Allah di dalam definisi sukses yang saya tetapkan sebelumnya. Saya tidak memahami kerinduannya yang tersalur dalam jiwa saya. Saya hanya mendefinisikan sukses dengan uang. Saya membaca ini, saya terharu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan memproses orang, sudah kelihatan bagus sebelumnya. Istri bagus, anak bagus, komitmen pemuda bagus, ini bagus. Tapi kemudian maju lagi dia, bisa begini. Saya doa Tuhan, alumni perkantas seperti ini Tuhan. Supaya mereka meraih terus lagi ke tempat yang lebih tinggi, kata sebuah lagu. Ya kan, dia lihat ini. Saya sama sekali tidak melihat adanya panggilan Allah dari sudut pandang Allah. Di dalam definisi sukses yang saya tetapkan sebelumnya. Jadi umurnya sekitar 40 sekian kemudian, dia berkata paruh kedua. Saya tidak memahami kerinduan yang tersalur dalam jiwa saya. God has a purpose. God has a wish. God has a dream. Allah punya kerinduan dalam hatimu. Indah sekali ini. Allah punya kerinduan dalam hati Mang Apel Sakala. Indah sekali ini. Allah punya kerinduan dalam hati Bang Peter. Indah sekali ini.
I want to fulfill. Kalimat Yesus yang sangat menggairahkan saya. Ketika dia dibaptis, maka Yohanes berkata, tidak mau Tuhan, kau yang seharusnya membaptis saya. Dia berkata, kita genapkan semua apa yang dikehendaki Allah. Makanya saya berdoa, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, Tuhan, pegang tanganku, kuatkan supaya bisa menggenapi. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa tekunnya. Saya kira dia banyak berdoa untuk saya. Sehingga dikuatkan terus. Memang dulu Bang Eli yang saya doakan adalah apa? Saya mau istri yang menopang saya dan anak-anak saya. Karena saya tahu saya lemah adanya. Itu persyaratannya yang bisa menopang saya. Makanya saya langsung jatuh cinta sama dia ketika dia berdoa lama ini. Jadi waktu saya ngapelin dia, di mana tante? Tante apa non? Pembantunya panggil, non kalau nggak salah. Masih doa om, oke tunggu. Kulihat udah lewat 1 jam, kok belum keluar juga. Di mana dia? Masih doa om. Dalam hati saya, puji Tuhan. Kalau saya dapat istri seperti ini, berdua, biar saya kurasa belok-belok dikit akan lurus nanti. betul, itu doa saya dulu. Anakku belok-belok dikit akan lurus. Ya. Jadi ada panggilan yang tersalur. Kita ingat ini, kita ingat. Kalau kita menikmati sharing ini, Bang Niko ya, asik ya. Allah punya kerinduan dalam hatimu. Jadi bukan kau punya kerinduan, bukan Sinta punya kerinduan. Allah punya kerinduan. Wow, the highest goal. Itu kalimatnya John Stott dalam lembar pertama salah satu bukunya. Oh God, make my ultimate goal is to fulfill your dream, your wish in my life. Itulah John Stott. Maka sampai mati juga dia lagunya Haleluya Handel ya. Mati diputer-puter Haleluya Handel sampai perlahan-lahan hilang itu. Lanjut. Di dalam hati saya, ternyata saya tidak pernah puas dengan segala upaya untuk menggapai sukses. Untuk pertama kali dalam hidup saya menyimpulkan bahwa dalam segala yang telah saya raih sebenarnya adalah milik Allah. Segalanya hanya sekadar pinjaman kepada saya untuk waktu yang singkat. Indah sekali ya. Boleh perempuan baca untuk pria dan sebaliknya? 1, 2 ya, perempuan dulu. Dalam hati saya, ternyata saya tidak pernah puas dengan segala upaya untuk menggapai sukses. Untuk pertama kali dalam hidup saya menyimpulkan bahwa segala hal yang telah saya raih sebenarnya adalah milik Allah. Segalanya hanya sekadar pinjaman kepada saya untuk waktu yang singkat. Saya menikmati ini. Pria sekali, satu ya. Di dalam hati saya, ternyata saya tidak pernah puas dengan segala upaya untuk menggapai sukses. Untuk pertama kali dalam hidup saya menyimpulkan bahwa segala hal yang telah saya raih sebenarnya milik Allah. Segalanya sekadar pinjaman kepada saya untuk waktu yang singkat. Betul kan? Saya bersyukur beberapa kali melihat orang yang sangat hebat, orang sangat kaya mati. Salah satu sahabat saya waktu di Singapura, Presiden Samudra Indonesia, orang Batak, sangat kaya. Jadi kalau saya udah setiap Sabtu ditanya itu, Amang Sagala lagi libur? Kalau lagi libur kita jalan-jalan ke Batam. Dibawanya saya main golf, dibawanya gaya hidup orang kaya lah. Makanya saya bilang sama anak saya bukan asketis menolak kenikmatan. Tapi sebagai staf perkantas saya harus menahan diri, nyangkal diri. Sebagai staf mungkin gak sempat punya itu. Nanti dari kalian saya dapat. Tapi kadang-kadang dari teman saya dapat itu. Kita main golf, kita main ini, kita main ini, kita main ini. Akhirnya teman saya ini meninggal dunia. Waktu meninggal dunia segala kekayaan miliardernya. Itu saya lihat dia dikubur. Setelah dikubur, istrinya pergi. Borunya nggak mau pergi. Borunya habis rupanya, sangat dekat. Saya peluk borunya. Lalu saya berdoa. Saya doakan dia di atas itu. Saya berkata, Joyce, Papa sudah tiada. Sudah pergi ke surga. Jangan ingat lagi, selesaikan semua. Apapun yang kau lakukan. Kita di sini sampai besok pun gak bisa lagi ke Papa kembali. Sudah ditinggalkannya semua. Saya melihat mertua saya. Saya sangat dekat sama beliau. Karena saya gak punya bapak duniawi. Waktu meninggal beliau, antar sampai ke bawah. Hati saya seperti pergi. Tapi saya pikir, mertua saya sudah pergi. Dulu saya punya bapak, sekarang gak punya lagi. Sudah selesai. Saya pergi, balik ke rumah. Langsung besoknya
khotbah di KKR di Batam. KKR di Batam, dulu orang terbuka. Lalu saya berkhotbah lebih semangat lagi karena apa? Semua akan kita tinggalkan. Ini dah luar biasa ini, segalanya sekedar. Next, kayaknya layar terakhir ya. Saya 1-2 ya. Keterampilan yang saya miliki, harta pengaruh dan setiap hari hidup dan bernafas, semuanya dipercayakan kepada saya dengan cara yang bijak agar dapat menuai hasil yang bersifat kekal. Saat hati saya diterangi kekasih seperti ini, saya sungguh bahagia. Waduh, hebat ya. Keterampilan saya miliki, harta, pengaruh, setiap hari saya hidup dan bernafas, semua dipercayakan saya dengan cara yang bijak agar dapat menuai hasil yang bersifat kekal. Saat hati saya diterangi kekasih seperti saya sungguh bahagia. Next. Oke, ini terakhir. Mengapa kesuksesan tidak menjamin kebahagiaan, malah hati hampa? Ini kalimat Yesus kepada perempuan Samaria. Barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, tidak akan haus sampai selama-lamanya. Kita tidak mungkin puas. Siapa yang mengutip kemarin kalimatnya Agustinus itu? Yang diberi kata, oh God, you have created me for thee. My soul will never find rest until it find rest in you alone. Jiwa saya tidak pernah puas sampai jiwa saya mendapat perhentian di dalam Engkau. Perhatikan kata yang digunakan dalam Alkitab. Kosa kata apa? Bukan sukses, setia. Ya, berbahagialah hambaku yang setia. Kalau ada kata sukses itu nanti larinya ke setia. Bagaimana kita memahami kata tersebut sehubungan dengan kesuksesan orang Kristen? Tetaplah setia. Di mana panggilanmu? Ibu rumah tangga, pegawai negeri, businessman, pejabat tinggi, masuk ke penderitaan. Mari kita setia seperti Yesus. Tak ada yang paling mulia selain daripada kita berada di posisi Yesus. Saya bersyukur melihat anak saya dikaruniai suara. Saya selalu bilang, anakku sayang, aku pengagummu. Aku pengen tinggikan Yesus melalui khotbahku. Tapi kadang-kadang suara habis. Minggu lalu saya khotbah di GKY Citra. Besar sekali gerejanya. Dan mereka penuh perhatian. Salah satu gereja yang sangat mengasihi saya. Karena itu saya habis-habisan berkhotbah. Session ketiga karena bersambung. Jam 6, jam 8, jam 10. Saya sebenarnya suara udah habis dan kekuatan makin melemah. Saya beda berkhotbah dengan khotbah lain kalem-kalem. Tapi saya pikir, I try to exalt my God. Gereja ini luar biasa kayanya nih gereja ini. Kalau mereka bertobat sungguh-sungguh, pekerjaan Tuhan akan dibereskan. Itulah, saya berkata sama Stefan. Kadang-kadang suara saya nggak sanggup meninggikan Kristus. Tinggikanlah dengan suaramu. To God be the glory. How can I say thanks for the things you have done for me? With your blood you have raised me. With your power you have blessed me. Berkati terus, tinggikan terus Tuhan kita. Saya bilang begitu. Ya, mari kita tinggikan. Next. Penutup, mari kita baca. Ini ayat hafalan saya yang membawa saya kepada hamba Tuhan. 1, 2 ya. Kristus sudah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang mati. Amin. Satu lagi, next. Ini dia. Jadi kita pulang dengan ayat ini ya. Saya sengaja bikin biru. Biru inilah membuat saya seringkali meneteskan air mata. Kalau saya ke Siantar, kalau saya ke Baligi, kalau saya ke Siborong-Borong, banyak orang gila. Waktu saya tanya orang, memang udah kebanyakan orang gila di sini, Amang. Tapi ini bukan orang gila di kampung ini, Amang. Ini departemen sosial udah gak bisa mengatasi. Jadi orang gilanya di roker aja. Orang gilanya Tarutung dibawa ke Siantar, Siantar dibawa ke Tarutung supaya gak malu keluarganya udah begitu katanya. Nah inilah biru. Mari kita baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya bikin merah. Mari kita gunakan, ini misi kita. Tulang kita, amang bulu kita, emas kita, kita. Biar mengalami ini. 1, 2 ya. Aku datang supaya kamu hidup dan mempunyai yang sangat berlimpah. Amin.